manusia paling tercinta di sisi Allah. Semoga kita semuanya disayang oleh Nabi besar Muhammad, manusia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang karena beliau li ajlil ain qurratil Madinah. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, li ajlil ain. Hanya karena menyejukkan mata seseorang, qurratil Madinah, satu negeri, satu kota semuanya jadi terjaga. Hanya untuk menyejukkan hati Nabi Muhammad, hanya untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memastikan seluruh kota terjaga. Seluruh negeri nggak ada yang kena bencana sepanjang hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Tidak pernah ada kebanjiran, tidak pernah ada gempa, tidak pernah apalagi ada tsunami, tidak pernah. Bencana apapun terjadi selama hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad di kota Madinah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan bencana kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Ketika kami lihat engkau ada di antara mereka, kami pun memastikan satu negeri semuanya aman agar hatimu menjadi tenang. Li ajlil ain qurratil Madinah. Hanya untuk menjaga tenangnya hati Nabi Muhammad, Allah jaga seluruh negeri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Sebab Nabi Muhammad manusia paling tersayang di sisi Allah. Maka dimanapun saja Nabi berada, Allah akan menurunkan rahmat. Allah akan menurunkan kasih sayang, Allah akan menurunkan perlindungan kepada apapun yang ada di sekeliling baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai bahkan dirasakan oleh binatang-binatang ternak. Bahkan dirasakan oleh binatang-binatang ternak. Para penggembala kambing bercerita, kalau Nabi Muhammad sedang ada di kota Madinah, kami tuh kalau mau mengeluarkan kambing untuk kami gembalakan, untuk kami bawa ke padang rumput makanan mereka. Kambing pagi-pagi berasa lapar, kayak ibu-ibu kok belum sarapan? Semangat banget pergi ke tukang nasi uduk. Kambing mestinya juga begitu, pagi-pagi kelaparan. Penggembala kambingnya cerita, tapi kalau Nabi Muhammad sedang ada di dalam kota Madinah, setengah mati kami keluarkan kambing-kambing kami. Kayaknya mereka lebih milih di Madinah aja deh ada Nabi. Kita mau kemana sini? Padang rumput makan, ya tapi nggak ada nabinya di situ. Kambing teman-teman, kambing tahu mana yang lebih nikmat dari sekedar makanan, yaitu kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Padahal tuh kambing bukannya juga ikut majelis. Padahal tuh kambing bukannya juga kalau ada di Madinah ikutan di soft sholat gitu barengan Nabi, enggak juga. Tapi hawa Nabi Muhammad, aroma Nabi Muhammad, aura Nabi Muhammad
mereka bisa rasakan ketika mereka ada di dalam kota Madinah, membuat mereka keberatan untuk berjalan menuju rumput-rumput mereka, menuju makanan mereka saat dikeluarkan pagi hari oleh para penggembala kambing. Tar baru pas Allah baliknya, pada lari-larian karena mereka tahu mereka akan pulang ke Madinah, pulang ke tempat yang di sana Nabi Muhammad sedang berada. Saudaraku sekalian, waktu Nabi Muhammad haji wada, Nabi membawa 100 ekor unta. Dibawa sama Nabi Muhammad dari Madinah menuju Mekah untuk disembelih. Jadi sekalian, dari 100 ekor unta tersebut, Nabi hanya menyembelih 63 saja. Para sahabat sempat bertanya-tanya tuh dalam hati mereka, kenapa ya Nabi nyembelihnya 63? Oh mungkin umur Nabi sekarang 63 kali. Oh mungkin sahabat paling tercinta di sisi Nabi 63 kali. Ketika Nabi Muhammad wafat setahun kemudian, nggak sampai setahun. Haji itu kan bulan terakhir, tahun ke-10. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal. 6 bulan sesudah itu, saat Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, fahamlah mereka bahwa ternyata Nabi Muhammad menyembelih 63 unta sebagai isyarat atas umur beliau yang memang hanya 63 tahun saja. Yang saya mau ceritakan, unta mau disembelih pastilah keberatan. Kayak kita tahu kan, kalau hari Idul Adha tuh pasti tuh beredar tuh sapi-sapi yang kabur. Sapi-sapi yang nendang orang yang mau nyembelih gitu kan. Pasti ada aja tuh hiburan-hiburan kita hari Idul Adha. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tapi itu tidak berlaku untuk sembelihan Nabi Muhammad. Para sahabat bercerita, kana idza madda yadu, kana idza maddat yadu. Nabi Muhammad setiap kali manjangin tangannya buat ngambil salah satu dari unta tersebut, semua unta-unta tersebut mengulurkan leher-leher mereka, ingin menjadi unta yang diraih oleh Nabi Muhammad dan disembelih dengan tangan baginda kita Nabi besar Muhammad. Bahkan unta-unta itu tahu siapa Nabi Muhammad. Mereka faham bahwa beliau adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Mereka faham bahwa keberadaan Nabi Muhammad dimanapun saja tempatnya menjadi sebab turunnya hujan rahmat bagi siapapun yang ada di sekeliling Nabi Muhammad. Maka kalau kamu bertanya kepada saya tentang cara keselamatan hidup di dunia ini, saudariku sekalian, jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan bala bencana kepada satu kaum selagi Nabi Muhammad ada bersama dengan mereka. Maka rumah tanggamu ingin selamat, pastikan ada Nabi Muhammad dalam rumah tangga. Kamu ingin anakmu selamat, pastikan anakmu kenal cinta sama Nabi Muhammad. Kamu ingin dirimu selamat, pastikan ada cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hatimu. Itu adalah penyebab keselamatanmu dari dunia hingga bahkan penyebab keselamatanmu di hari akhirat. Memahami hal ini, para sahabat menjadikan cita-cita tertinggi
tinggi mereka di hidup di dunia ataupun di masa sesudah kematian adalah kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebutlah Harithah. Ada seorang sahabat Nabi pemuda namanya Harithah. Saudara sekalian, dulu Nabi Muhammad rumahnya suka dijagain. Bukan karena Nabi yang minta, tapi karena para sahabat merasa nggak aman. Mereka khawatir terhadap keamanan Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad ada di kota, di Madinah, mereka berjaga semacam hansip. Jaga rumah Nabi Muhammad tiap malam. Ada tuh petugas jaga malam. Zaman sekarang sih dibikinin grup WhatsApp nih. Judulnya penjaga rumah Nabi. Ada beberapa orang pemuda melamarkan dirinya untuk jagain rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad pergi berperang juga selalu ada 2-3 orang sahabat berjaga nyatronin tenda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'asimuka minan nas." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah menjagamu wahai Nabi Muhammad dari kejahatan manusia. Sejak turun ayat itu, Nabi ngumpulin para penjaga malam. Petugas ronda nih, kumpulin sama Nabi. Nabi Muhammad bilang, "Makasih atas penjagaan kalian selama ini, tapi mulai nanti malam dah nggak usah. Nggak usah lagi jagain rumah saya. Allah sudah jaminkan, Allah sudah janjikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu ya'asimuka minan nas." Nggak usah ada yang jagain rumah saya. Lebek Rasul. Saat malam hari tiba, udah tuh nggak ada yang jagain, kecuali satu orang, namanya Harithah. Nabi semalam, 2 malam, 3 malam memang gak keluar rumah di malam hari. Pada satu malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah. Mungkin mau ke tempat untuk buang hajat. Karena orang zaman itu tuh belum ada yang pada punya kamar mandi di rumah kan. Ada hajat beliau yang beliau mau datengin di waktu malam. Beliau keluar dari rumah, dapetin, ternyata ada Harithah. "Rasul mau kemana nih Rasul?" "Saya temani, saya antarkan, mungkin ada kebutuhanmu yang bisa saya bantu." Kata Nabi, "Harithah, lebih Rasul. Kamu kemarin waktu meeting gak hadir bagaimana nih?" "Hadir Rasul. Saya sampaikan kepada semua petugas ronda untuk mulai beberapa malam yang lalu itu udah nggak ada yang jaga lagi di rumah saya." "Iya Rasul, lebih Rasul." "Lah kenapa kamu masih berjaga juga wahai Harithah?" "Rasul, saya ini berjaga bukan buat menjaga rumahmu wahai Rasul. Tidak juga apalagi untuk menjagamu wahai Rasul. Tentu tidak. Apalah arti penjagaan Harithah sesudah Allah Subhanahu wa taala menjagamu langsung wahai Rasulullah. Lah terus kamu tetap berjaga gini ngapain?" "Untuk menjadi orang yang dapat berkhidmah kepadamu di waktu malam wahai Rasulullah. Kalau siang pada rebutan sekedar membawakan sendalmu. Kalau siang susah mau khidmah kepadamu ya Rasulullah. Kalau siang mau ikut-ikutan untuk berkhidmah kepadamu,
Udah pada ngantri, ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi saya pikir, udahlah, saya khidmahnya di malam hari aja boleh ya Rasul. Sehingga saya dapat menjadi orang yang dapat memenuhi kebutuhanmu di waktu malam. Mungkin mau minta diambilin air, mungkin mau minta dianterin ke satu tempat. Biarkan saya menjagamu ya Rasulullah. Biarkan saya mendatangkan hajatmu wahai Rasul. Bukan mau minta didoain, bukan mau bilang Rasulullah, saya pengen khidmah Rasul, biar saya jodohnya cepet datang. Saya mau khidmah kepadamu wahai Rasul, biar cepet kebeli rumah. Gak ada. Hanya cinta. Hanya cinta. Nabi Muhammad terharu dengernya. Jadi kamu setiap malam ada di depan rumah saya Harithah. Lebih Rasul. Nabi tuh Bu, kalau dibikin baik sama orang, dengerin ucapan saya baik-baik. Nabi, kalau kamu berbuat baik kepada Nabi Muhammad, berkhidmah di jalan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, melakukan apapun demi cintamu kepada Nabi besar Muhammad, Nabi akan membalas dengan yang lebih besar. Kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad menerima ketika ada orang berbuat kebaikan kepada beliau, memberi hadiah kepada beliau, wa yukafi'uha, dan Nabi membalasnya. Dan Nabi membalasnya. Kita tahu balasan dari seseorang seringkali sesuai dengan kedermawanan yang ada dalam hatinya. Dan kita pun tahu manusia paling dermawan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka Nabi yang terharu mendengar ucapan Harithah, Nabi segera bertanya kepadanya, ya Harithah idan salni. Wahai Harithah, kalau gitu mintalah kepadaku sesuatu, aku akan mendoakannya untukmu. Tuh kok udah Nabi nantangin gitu tuh, hajat apapun yang diminta bakalan segera dikasih sama Allah SWT. Harithah kalau bilang, Rasul, saya kepengen punya istri nih Rasul, saya kan masih jomblo nih. Saya kepengen punya istri Rasul 4. Yang cakep-cakep semuanya Rasul. Itu segera Nabi Muhammad angkat tangan, besoknya udah langsung bisa nikah tuh Harithah. Apa aja yang diminta sama Harithah, udah langsung tuh bakalan dijabah sama Allah, sebab Nabi Muhammad sendiri yang bertanya kepada Harithah, idzan salni ya Harithah, kalau gitu mintalah padaku sesuatu wahai Harithah, aku akan memberikannya padamu atau aku akan mendoakannya untukmu. Apa jawaban Harithah? Saya yakin sih, ini kalau pertanyaan semacam ini ditanyakan kepadamu, tunggu Rasul bentar, 5 menit. Ngapain tuh? Tulis dulu tuh, jangan sampai ada yang ketinggalan. Hajat kita banyak, betul gak? Suami biar gak kawin lagi, kayak nomor 1 itu ya. Anak-anak biar soleh-soleha, gitu kan. Tuh, saya baru kasih contoh aja udah berada amin. Pasti banyak bener tuh hajat-hajat kita. Kepengen bisa kebeli rumah. Tuh kan amin. Kepengen punya mobil. Tuh kan. Kepengen pergi haji.
hajat kita langsung banyak gitu kan. Harithah ketika ditanya, salni ya Harithah, mintalah kepadaku sesuatu wahai Harithah. Dia menjawab, ya Rasulullah, ba'da'an hadani Allahu bil Islam. Sesudah Allah menganugerahkan kepadaku hidayah Islam dan Allah mengizinkanku untuk membersamaimu di atas muka bumi ini, tak ada lagi hajat yang saya inginkan ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang hatinya mirip sama hatinya para sahabat? Siapa di antara kita yang sesudah Allah anugerahkan kepada kita Islam, sesudah Allah anugerahkan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad, tak ada lagi hajat yang kita inginkan dari urusan dunia ini? Nabi Muhammad bilang, la salni ya Harithah. Tidak, kamu harus minta padaku wahai Harithah. Harus Rasulullah? Iya. Kalau gitu berilah aku waktu 3 hari wahai Rasul. Jangan sampai hajatku ini sesuatu yang akan aku sesali nantinya. Karena kadang-kadang kita tuh pengen sesuatu, abisnya itu belakangan diseselin. Ada tuh ibu-ibu ngomong sama saya, Ustazah doain biar suami betah di rumah. Saya bilang, Bu, udah deh, yang Allah tetapkan tuh yang terbaik. Enggak gitu Ustazah. Saya tuh Ustazah jadi istri tapi rasanya kayak gak jadi istri gitu Ustazah. Suami saya jarang banget ada di rumah, doain apa Ustazah? Fatihah. Dia pun baca tuh Fatihah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan kemudian, Ustazah, suami saya di rumah mulu. Betapa terkadang kita tidak mengerti sungguh-sungguh tentang sebuah permintaan. Apa yang kita inginkan sekarang bisa jadi menjadi sesuatu yang kita sesali sesudah justru kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hal itu. Karenanya Bu, saya sih kalau urusan dunia, jujur aja saya kalau urusan dunia, saya mau minta beneran tuh sama Allah takut. Jadi saya kalau urusan dunia tuh, ya Allah kalau emang itu baik bagi saya, berikan. Dan saya tahu ketika belum diberi oleh Allah atau ketika tidak diberi oleh Allah, saya tahu bahwa itu adalah yang terbaik untukku. Kayak urusan anak misalnya. Ya Allah kalau emang baik kasih ya Allah. Dulu urusan jodoh juga gitu. Kalau emang baik kasih ya Allah. Ternyata dikasih. Ganteng pula. Urusan anak juga gitu ya Allah. Kalau emang baik kasih ya Allah. Ternyata gak dikasih-kasih. Ternyata itu adalah hal terbaik. Udah gak usah penghibur Bu, tenang. Saya tahu itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau menjadi seseorang yang saya minta suatu kali untuk kemudian saya sesali berikutnya. Saya nggak mau menjadi seseorang sebab saya nggak tahu kalau urusan dunia tuh baik nggak baiknya buat kita nggak tahu. Karenanya Sayyidina Ali bilang terhadap urusan dunia nih, kata Sayyidina Ali bilang, saya kalau berdoa urusan dunia Allah kasih, saya bersyukur sekali. Tapi kalau Allah nggak kasih, saya bersyukur 2 kali. Kenapa gitu Sayyidina Ali? Sebab kalau saya diberi, Allah menjadikan saya seperti yang saya mau. Tapi kalau nggak diberi, Allah menjadikan saya seperti yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau selalu lebih baik daripada apa yang saya mau. Gitu.
Jadi Harithah takut doanya sesuatu hal yang belakangan akan beliau sesali. Minta tangguh waktu 3 hari. Selama 3 hari itu setiap malam berjaga di rumah Nabi Muhammad. Sambil mikir, minta apa ya enaknya. 3 hari kemudian Nabi Muhammad sengaja keluar dari rumah buat berjumpa dengan Harithah. Sudah kamu pikirkan Harithah? Sudah Rasul. Apa permintaanmu itu wahai Harithah? Agar aku berikan jika aku memilikinya atau aku memohonkannya kepada Allah untukmu. Harithah menjawab sambil tersenyum. Sesudah difikir 3 hari 3 malam, apa nih hajat yang gak akan pernah saya sesali sampai kapanpun. Dia menjawab, ya Rasulullah, uridu murafaqatuka fil jannah. Saya ingin dapat membersamaimu kelak sampai surga Allah Ta'ala. Saya ingin tetap menjadi kawanmu. Ini di dunia menemanimu segini senengnya wahai Rasul. Saya kepengen kesenangan ini terus panjang sampai di akhirat. Kesenangan ini terus panjang sampai ke surga. Nabi senyum. Kemudian menjawab, idzan a'inni 'alaiha bikathratis sujud. Jika begitu, bantulah aku agar kamu layak mendapatkan itu dengan perbanyaklah sujud kepada Allah. Cita-cita para sahabat kebersamaan dengan Sayyiduna Muhammad. Saudaraku sekalian, karenanya para sahabat tuh kalau ditanya apa hadis Nabi yang paling membuat mereka bergembira. Hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi satu waktu sedang khutbah Jumat cerita tentang kiamat. Dan kita semua tahu khutbah Jumat itu nggak ada sesi tanya jawabnya. Tiba-tiba di antara soft-soft para pendengar ada satu A'rabi, orang dari gunung. Seringnya nggak ngerti etika. Dia angkat tangan, dia bilang, ya Rasulullah mata sa'ah. Angkat tangan, belum diperkenankan ngomong, udah langsung nanya. Rasul, kiamat sebenarnya kapan sih? Kau cerita-cerita tentang kiamat nih, kiamatnya kapan dah Rasul? Nabi memberi isyarat padanya untuk diam, para sahabat pun memberi isyarat padanya untuk diam dan duduk kembali, dia pun duduk kembali mendengarkan sampai khutbah Nabi Muhammad selesai. Sampai Nabi Muhammad selesai khutbah, kemudian sholat Jumat. Habis selesai sholat Jumat baru Nabi Muhammad berdiri kemudian bertanya, Manisail anisa'ah. Nabi, tadi siapa tuh yang tanya-tanya tentang kiamat kapan? Itu para sahabat ketika dia nanya tuh, ya Rasulullah mata sa'ah. Sahabat tuh kayak pada kesel nih, orang emang kagak ngerti etika dah. Ini kan khutbah Jumat ya, bukan diskusi, bukan seminar. Lah kenapa dia pakai tanya gitu? Kayak ngelihatnya nggak seneng gitu sama sahabat yang membuat konsentrasi jadi buyar. Tapi habis selesai khutbah Nabi Muhammad nanya, selesai sholat Jumat, Manisail anisa'ah. Kata Nabi, tadi siapa tuh yang tanya-tanya tentang kiamat kapan? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul, saya emang penasaran banget dah. Kiamatnya tuh sebenarnya kapan? Nabi justru balik bertanya padanya. Bukan dijawab Nabi, tapi balik ditanya. Mada a'dattalaha? Kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan, memangnya sudah punya persiapan apa?
Dijawab sama dia. Ya Rasulullah, ma'adattu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam walakinnani uhibbuka ya Rasulullah. Rasul, saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Artinya sholat wajib dikerjain. Sholat sunnah pun punya tapi nggak banyak. Para ulama membahas nggak banyaknya sahabat tuh tahajud nggak tinggal, witir nggak tinggal, duha nggak tinggal, qobliyah ba'diyah nggak tinggal. Itu nggak banyaknya sahabat. Beda sama kita, baru nambah 2 rakaat duha aja berasa paling solehah. Berasanya kayak udah surga dibuka selebar-lebarnya buat kita. Padahal sholat duha pun karena ngarepin rezeki luas. Siapa yang suka begitu? Teman-teman sekalian, dia bilang ma'adattu laha bikathratis shalah. Saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Saya nggak punya persiapan puasa sunnah banyak. Tapi puasa wajib nggak tinggal. Puasa sunnahnya ada, tapi nggak banyak. Sebulan 3 hari. Gitu. Para sahabat ngelihatnya sedikit. Sedikit sekalian. Walakinnani uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul. Cinta tuh kalau gede teman-teman, kalau gede cinta itu tanpa keraguan. Sama kayak kamu kalau ditanya cinta nggak sama anaknya? Nih saya tanya nih, ibu-ibu cinta nggak sama anaknya? Saya enggak Ustazah, kamu punya anak berapa? Nggak punya. Yang punya anak nih, cinta nggak sama anaknya? Kayak apa berantakan hatimu ketika melihat anak sakit? Sampai mungkin kamu akan berdoa, ya Allah pindahin aja deh sakit anak saya ke saya, Allah kesian bener. Begitu? Ibu saya tanya, cinta nggak sama suaminya? Mendadak berkurang. Pernah nggak ketika suami lagi sakit doa, ya Allah pindahin aja dah sakit suami saya ke saya? Atau malah balik nyukurin? Saya sakit banget nih menggigil. Saya sakit banget nih, aduh. Pinggang saya sakit. Bang, pernah baca gak azabnya suami yang pelit? Ketika cinta besar, hati kita tidak ragu terhadap rasa tersebut. Para sahabat merasakan hal itu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Membuat mereka, saudaraku sekalian saya muliakan, itu kalau sholat subuh, banyak di antara mereka habisnya sholat subuh tuh nggak pada mau pulang, sampai duhur. Ntar kalau habis duhur juga gitu, ntar asar, tanggung. Habis asar tuh banyak yang, maghrib kayaknya deket lagi nih. Percuma pulang juga, ntar baru nyampe rumah udah kangen lagi sama Nabi. Mendingan balik aja ke masjid. Sampai Nabi Muhammad tuh, habisnya selesai sholat subuh, Nabi kan waktunya duha, sholat lagi tuh di dalam masjid. Makanya satu-satunya sholat sunnah yang disunahkan bagi laki-laki untuk mensolatinya di dalam masjid selain bulan Ramadan adalah sholat duha. Karena Nabi Muhammad sering mengerjakan sholat duha di dalam masjid. Beliau kalau tahajud malah di rumah. Beliau bahkan terawih kecuali 3 hari yang pertamanya dalam masjid, sisanya beliau terawih pun di dalam rumah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi sholat duha kok dapetin masjid masih rame aja ya. Ditanya sama Nabi, kalian ngapain ada di masjid? Mereka mau bilang, daripada pulang ntar kangen Rasul. Malu, mau ngomong gitu malu. Jadi kalau ditanya sama Nabi, kalian ngapain di masjid? Mereka jawab,
Nusalli ya Rasulullah, kita sholat wahai Rasul. Nabi lihat abis duhur ke asar juga pada sholat. Abis asar ke maghrib juga banyak sahabat nunggu beliau di masjid. Beliau kemudian bikin aturan. Begitu orang-orang habis selesai sholat subuh sama Nabi dibilangin, la salata ba'dal fajr. Nggak ada sholat sunnah habis sholat subuh, pulang sana pulang. Asar juga gitu. Makanya ada hadis, la salata ba'dal asar. Nggak ada sholat sesudah sholat asar. Pulang sana. Jadilah sahabat tuh habis duhur, habis subuh, nungguin sampai isyraq, kadang-kadang ada juga yang enggak nungguin, habis selesai sholat subuh pulang gitu. Ntar mereka datang lagi jelang-jelang duhur. Mereka tunggu sampai asar, habis asar pada pulang. Disuruh sama Nabi buat pulang. Nanti datang lagi sebelum maghrib, maghrib ke isya mereka tungguin, habis selesai sholat isya pada pulang. Wah, kesian dong istri-istrinya. Jadi jarang ketemu para sahabat, enggak juga teman-teman. Istri-istri mereka begitu suaminya pulang, mereka pun langsung nanya, Nabi Muhammad kabarnya gimana? Ceritain dong, tadi Nabi Muhammad ngomong apa? Tadi gimana kamu ketemu sama Nabi Muhammad? Kamu ada inian enggak? Nabi ada pesan tertentu enggak? Apa tadi Nabi Muhammad cerita apa tadi? Ceritain dong, ceritain dong. Nabi seneng apa enggak hari ini? Nabi kelihatan mukanya kayak gimana hari ini? Semuanya kayak begitu. Jadi para istri-istri tersebut merindukan suaminya bukan karena suaminya, akan tetapi merindukan suaminya karena rindu mereka kepada Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, para sahabat yakin 100% sama cinta yang mereka rasakan di dalam hati karena cinta tersebut sudah sangat besar. Karenanya A'rabi ini bilang, ma ya Rasulullah, ma'a'dattu laha bikathratis salah wala bikasratis siyam, walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya nggak punya persiapan sholat sunnah banyak, saya nggak punya persiapan puasa sunnah banyak, akan tetapi hati ini mencintaimu wahai Rasulullah. Nabi nggak bilang ente jangan cinta mana yang taat aja, nggak gitu. Makanya kalau ada orang sekarang bilang sama Nabi tuh kalian nggak usah berlebihan. Cinta sama Nabi jangan sampai ngalahin cinta sama Allah, nih orang kagak ngerti urusan. Ngapain sih kalian rame-rame bikin maulid? Ngapain kalian rame-rame bikin sholawat? Nabi Muhammad udah meninggal, nih nggak tahu urusan. Nggak tahu urusan. Teman-teman saudaraku sekalian, rada susah ngomongin orang yang hatinya nggak punya cinta. Kita nggak bisa ngasih dalil sama orang yang nggak punya rasa yang sama. Jadi kalau ada orang ngomong kayak begitu, udah aja deh. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nabi Muhammad ketika sahabat ini bilang walakinni uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul, meskipun puasa sunnahku enggak banyak, salat sunnahku enggak banyak. Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Kamu di akhirat nanti, sesudah kiamat nanti, akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Artinya, cinta di hatimu jika benar kepadaku, kamu akan berkumpul denganku di akhirat nanti. Udah girang banget, seneng banget. Abisnya Nabi Muhammad ngomong gitu, sahabat pada angkat tangan semuanya. Nabi minta diwakilkan. Ini kayaknya pertanyaannya sama nih. Ya Rasulullah, lahu khasah aulana ammah. Rasul ini khusus buat dia aja atau umum buat siapapun wahai Rasulullah?
Nabi Muhammad sembari tersenyum menjawab, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai sewaktu hidup di dunianya. Saya, kamu, kita semua hanya akan berkumpul dengan yang kita cintai waktu kita hidup di dunia ini. Karenanya berulang kali saya sampaikan padamu. Berulang kali saya sampaikan padamu. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati kalau hatimu belum punya cinta kepada Nabi. Atas nama cinta, ku sampaikan padamu saudariku sekalian, betapa kehidupan sesudah kematian tidaklah mudah, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah atau yang disyafaati oleh Rasulullah. Apa bekal yang kamu harap untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Salatmu yang masih berisik itu, salatmu yang masih bising itu, dengan segala bisikan-bisikan hati yang masih riuh rendah itu, salatmu yang masih memikirkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, adakah ia layak untuk kamu bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita salat, tentu jangan ada siapapun di antara kita yang meninggalkan kewajiban kita untuk melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi membawa salat kita ke hadapan Allah untuk menjadi penyebab keselamatan kita di sana, tentu saya tidak merasa pantas untuk melakukannya. Puasamu yang baru hanya dapat menahan lapar dan haus belaka itu, belum mampu menahan lisan dari ghibah, belum mampu menahan lisan dari amarah, adakah layak untuk kamu bawa ke hadirat Allah? Bahkan guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith mengatakan, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita itu lebih pantas dimohonkan ampun kepada Allah daripada diberi balasan pahala darinya. Betul sungguh. Salat yang hati kita tidak benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya lebih pantas untuk kita mohonkan ampun daripada diberi balasan, apalagi surga. Saudariku sekalian, lantas bekal apa yang kita punya? Saya rasa seperti ucapan Hubabah Bahiyah kepada saya ketika saya satu hari diminta mengajar di Salalah Oman. Di masa hidupnya Hubabah Bahiyah, saya menerangkan tentang sholat khusyuk. Hubabah mengambil mic saya, kemudian Hubabah bilang, la ya Halimah, la. Enggak gitu Halimah, enggak gitu. Enggak gitu cara kita buat selamat, nak, kamu kejauhan bahasnya. Sholat khusyuk ibarat ia adalah 100 tangga. Yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang dengan kehusyuan di tangga-tangga paling atas. Sementara kita naik tangga 3, naik tangga 4, naik tangga 5, merosot lagi ke tangga 1, tangga 2, tangga 3. Apa yang bisa kita harapkan dari sholat-sholat kita, Halimah? Saya kemudian bertanya kepada seorang perempuan yang adalah merupakan gurunya guru saya, Hubabah Ummu Salim. Hubabah Ummu Salim bilang, Hubabah Bahiyah salah satu dari perempuan yang paling berpengaruh bagi kehidupan saya, kata Hubabah Nur. Sehingga sekalian, saya pun bertanya kepada beliau sebagai salah satu dari perempuan arifah billah, perempuan yang arif kepada Allah, mengenal jalan surga, mengenal akhirat, mengenal Nabi besar Muhammad. Saya tanyakan kepada beliau, idzan kaifal khalas ya Hubabah? Kalau begitu bagaimana cara kita buat selamat, Hubabah? Kaifal wusul?
Bagaimana cara kita buat sampai kepada rahmatnya Allah, sampai kepada keridhaan Allah, jika tidak lewat sholat khusyuk, lewat cara apa wahai Hubabah? Beliau menjawab, ma'anan nabi ya khair nabi. Andalan kita hanya satu saat ini, kita punya Nabi Muhammad. Seseorang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang paling tercinta di sisi Allah. Seseorang paling tersayang di sisi Allah. Seseorang yang berada di derajat paling tinggi kedekatan seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Panggillah namanya terus-terusan Halimah. Terus-teruslah memanggil-manggil namanya. Sampai beliau mengenalimu. Sampai beliau peduli padamu. Sampai beliau memberi perhatian padamu. Terus-teruslah memanggil-manggil namanya. Hingga beliau yang berada di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah berkenan menoleh kepadamu. Sebab saat beliau berkenan menoleh padamu, beliau akan menurunkan tangannya. Beliau akan turun mengulurkan tangannya, membawamu, menaikkanmu hingga pada derajat yang tinggi. Kamu pun akan menjadi seseorang yang selamat di akhirat nanti. Saya pun kembali bertanya pada beliau, bagaimana cara saya memanggil-manggilnya Hubabah? Beliau kembali menjawab, sebagai seorang arifah billah, sebagai seorang muhibbah, sebagai seseorang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, sebagai seseorang yang telah tahu jalannya, beliau menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Saya pikir asalnya Hubabah bakal bilang, Halimah, banyakin baca sholawat. Halimah, banyakin ngajar, berdakwah, itu jalannya Nabi Muhammad. Halimah, banyak-banyaklah baca maulid. Ternyata bukan. Sebab urusan cinta bukanlah urusan lisan. Sebab urusan cinta bukanlah urusan kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Cinta urusan hati, teman-teman. Hati yang mencinta, dia pula lah yang tahu bagaimana melakukan perjalanan menuju baginda Nabi besar Muhammad. Hubabah menjawab, cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau ada seseorang yang kamu cintai sampai hatimu begitu merindukan dia. Kalau ada seseorang yang bisa kamu rindui sampai mengalir air mata kerinduan kepadanya, setiap kali kamu menyebut namanya, jadikanlah orang itu adalah Sayyiduna Muhammad. Setiap kerinduanmu adalah panggilan hatimu kepadanya. Setiap lelehan air matamu adalah bisikan-bisikan kamu memanggil-manggil dirinya. Setiap kamu merindukan dia, itu adalah saat kamu sedang memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lihatlah saya Rasulullah, lihatlah saya Rasulullah. Jika itu berulang,
Jika itu terus-terusan kamu lakukan, maka beliau akan berkenan menoleh kepadamu. Saudariku sekalian, alhamdulillah kita punya baginda Nabi besar Muhammad yang cintanya tak pernah pilih kasih. Alhamdulillah kita punya baginda Nabi besar Muhammad yang tak pernah pandang bulu dalam membalas cinta seseorang. Saya yakin kalau kita nih yang kita cintai adalah seseorang dari ahli dunia, saya rasa cinta saya mungkin tidak berbalas darinya. Kalau kamu yang kamu cintai adalah anak Raja Saudi Arabia, misal, apakah menurutmu cintamu akan diterima? Adik-adik, kamu cinta kepada opa-opa Korea, menurutmu apakah cintamu berbalas? Tapi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad akan selalu berbalas. Saudaraku sekalian, saya lanjutkan, kembali saya sampaikan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak pernah bertepuk sebelah tangan. Bahkan saya pernah mendengar guru saya mengatakan, ketika kamu merasakan cinta kepada Nabi Muhammad, itu adalah karena Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu telah mencintaimu. Saya ulangi, menurut saya ini sesuatu hal yang sangat membuat besar hati saya, teman-teman. Bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad, di saat kamu mencintainya, bisa jadi itu menunjukkan karena Nabi Muhammad telah mencintaimu 1400 tahun yang silam. Cinta kita kepadanya telah didahului oleh cinta beliau kepada kita. Alhamdulillah. Saya kalau cintanya sama orang lain belum tentu cinta saya dibalas. Kamu juga bukan? Kamu cinta sama orang lain belum tentu cintamu dibalas. Akan tetapi cinta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah manusia paling mahal. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia paling tinggi. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berharga. Manusia yang kelak akan pegang kunci surga. Manusia yang bahkan Nabi Adam dan Nabi sesudahnya hanya akan berada di belakang benderanya di hari akhirat nanti. Manusia yang akan Allah dengarkan doanya bahkan hingga di akhirat nanti. Beliau manusia yang Allah jadikan namanya bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada nama lain di antara nama mereka berdua. Saudariku sekalian, ketika kamu mencintainya, dia membalas cintamu. Ketika dia mencintainya, dia membalas cintamu. Siapa kamu? Kamu mencintainya, dia membalas cintamu. Siapa aku? Tapi kalau aku mencintainya, dia membalas cintaku. Siapa kita? Akan tetapi ketika kita mencintainya, beliau berkenan untuk membalas cinta kita. Ketika beliau membalas cinta kita, kita akan menjadi yang dia doakan bahkan di akhirat nanti. Ketika beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati.
Ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkan umatku, kita termasuk di antara mereka. Ketika Nabi Muhammad berkata, Rabbi syafi'ni fihim, ya Allah berikanlah syafaatku kepada mereka. Jadikanlah aku dapat menolong mereka. Ketika amal kita ditimbang dan ternyata dosa-dosa kita memenuhi timbangan. Ketika kita melewati jembatan sementara dosa membuat kita terjerumus masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad akan berkata, Rabbi syafi'ni fihim. Ya Allah jadikanlah aku memberi syafaat kepada mereka. Sehingga Nabi pun kemudian menyelamatkan kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan besar cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita yang telah mencintai Nabi Muhammad, saya minta kepada Allah dengan berkat maulid Nabi Muhammad ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun di antara kami yang telah mencintai Nabi Muhammad, tambahkanlah terus cinta di hati kami kepadanya. Sehingga cinta tersebut engkau serupakan menjadi tiket kebersamaan dengan beliau di akhirat nanti. Ya Allah. Dan siapapun di antara kami yang belum punya cinta kepada Nabi Muhammad, saya meminta kepadamu ya Allah, dengan keberkahan majelis maulid ini, dengan keberkahan perkumpulan-perkumpulan indah mengenang, mengingat baginda kami Nabi besar Muhammad. Di tempat ini ya Allah, jangan keluarkan ia dari majelis ini, jangan keluarkan ia dari masjid ini, jangan keluarkan ia dari tempat ini, kecuali setelah engkau berikan cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Yang belum mengerti dirinya, yang belum faham keselamatannya ada di mana, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan matikan dia kecuali setelah engkau letakkan di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Pun demikian kami mohon untuk keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, suami kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, ponakan-ponakan kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami sayangi, kami mohon padamu ya Allah, jangan biarkan kami mati kecuali setelah hati kami dipenuhi cinta kepada sang Nabi. Kecuali setelah hati kami berbekal cinta kepada baginda Nabi. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.